Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di jurnal desktop. Jurnal desktop adalah jurnal yang membahas seputar aplikasi pemrograman berbasis desktop. Pada video kali ini, kita akan coba membuat satu POM utama, di mana POM utama ini berfungsi untuk menggabungkan semua POM-POM yang sudah kita buat. Baik, kemarin kita sudah membuat pada video sebelumnya kita telah membuat POM user. Kita akan membuat POM baru lagi, yaitu caranya dengan pada project retail ini kita klik kanan, kita add new POM. Ya, maka di sini sudah muncul unit 1 ya. Karena kita membuat menu utama, kita perlebar. Unit ini kita rename menjadi unit utama. Ya. Pada objek inspektornya kita ubah namanya menjadi POM_utama. Ya. Teksnya kita ubah juga captionnya. Ya. Kita ubah. Nah, ini captionnya kita ubah menjadi menu utama. Ya. Oke, komponen yang kita perlukan adalah yang pertama picture, ya, kita akan ambil gambar. Kita coba ambil gambarnya dengan komponen picture. Image, ya, kita akan coba untuk mengambil gambar. Kita bisa ambil bukan image list, T-image, ya, kita ambil T-image, ya. Image ini kita pada menu objek inspektor, ya. Kita akan coba gambarnya kita ambil. Nah, di sini ada picture, kita arahkan, kita load. Nah, di sini ada, saya sudah siapkan gambar logo punya Infomedia. Oke. Ya, kita tarik. Oke, kita perbesar POM-nya. Masih kurang. Ya. Ya, seperti ini. Kita simpan dulu. Save all. Kita arahkan ke project retail. Ini unitnya sudah namanya utama. Kita save. Ya. Nah, untuk memindahkan kita coba run. Nah, yang masih muncul adalah maintain user. Kita coba pindahkan ketika di run utama adalah POM utama yang muncul. Maka kita klik project, kita option, kita panggil option. Ini ada POM, ya. Maka kita pilih adalah POM utama. Oke. Kita run. Nah, maka POM utama yang muncul, ya. Seperti biasa kita pilih di objek inspektor itu ada position supaya tampilnya di tengah. Kita pilih
PO Desktop Center. Ya. Setelah itu kita ambil komponennya main menu. Kita yang main menu. Ya. Nah, ini fungsinya untuk membuat menu pada POM utama. Kita double klik, ya. Kita klik di sini. Kita captionnya kasih file misalnya, enter, maka akan terbentuk. Ya, di bawahnya kita kasih maintenance user. Oke, bawahnya lagi kita exit. Oke, menu yang kedua kita buat klik lagi. Ini kita isikan data master. Di bawahnya kita akan buat data master itu ada, nanti kita akan buat master vendor. Kita akan buat master item produk. Kita juga akan buat master jenis pembayaran. Kita juga akan buat master grup produk. Oke, ya. Kita close, kita coba run. Ya, kita file. Nah, sudah ada menu utamanya, menunya ya, di main menu. Untuk keluar aplikasi kita tinggal klik di menu utama, kita klik exit di sini, double klik ya. Kita isikan codingnya. Ini untuk keluar dari aplikasi itu ada dua perintah. Kalau di POM biasa close, kalau di POM utama adalah application.10minute. Ini artinya bahwa semua POM yang terbuka akan ditutup. Ya, kita coba file exit ya. Oke, itu ya. Nah, selanjutnya main menu sudah ya, main menu sudah kita buat. Selanjutnya untuk mempercantik desain POM, kita gunakan satu komponen dengan nama status bar. Ya, kita taruh di bawah. Nah, setelah itu kita double klik status barnya ya, kita double klik. Nah, di sini ada edit status bar. Ya, edit status bar. Lalu kita klik di sini ada add new 1 2 3 4 ya. Kita akan buat 4 kali. Nah, kita buat 4 kali. Lalu kita lihat width-nya ya, panjangnya ini untuk mengatur setiap status bar ini kan kita kelihatan di bawah nih kotak-kotaknya sangat kecil, maka kita ubah status panel 0, kita lebarnya tambahkan 150 ya, agak oke 200 lah, 200 kepanjangan ya, yang bawah yang satunya 150 ya. Ini juga 150. Yang ini juga 150. Oke. Oke, kita tutup. Ya, kita ada guratan-guratan 1 2 3 4 ya, 4 buah status bar. File exit. Jadi untuk membuat kita ulangi ya, untuk membuat status bar, saya hapus dulu. Saya ambil status barnya. Nah, ini status bar ya. Setelah itu kita double klik status barnya, maka di sini ada add new. Nah, kita isikan 4 ya, 4 status bar, kita edit width-nya ya. 150.
Oke, kita close, kita simpan. Nah, kita udah ada status barnya. Setelah itu kita tambahkan komponen timer ya, komponen timer. Fungsinya untuk mengisi pada status bar dengan tanggal, jam, dan login ya. Kita coba isikan, double klik ya. Double klik pada timer ini, kita double klik. Kita coding control spacebar timer, pada timer ini karena yang akan kita munculkan itu adalah status bar 1 dot panel yang pertama dot text titik 2, kita akan isi dengan tanggal spasi ya, plus control spacebar date to string ya, date to string ini date ya. Kita coba dulu, kita desain timer ini, kita setting intervalnya di sini 1000, kita ganti intervalnya 500 ya. Coba run, maka sudah ada tanggal ya, tanggal 2 ya, tanggal 2 bulan 10. Kita double klik lagi ya, kita copy status bar ini 1 2 3, ini yang ke 1, yang kedua, yang ketiga ya. Status bar yang kedua kita isi dengan jam, maka di sini adalah time. Kalau tadi date, ini time ya. Selanjutnya status, kita isi statusnya sama dengan connect. Nah, status ini nanti akan kita modifikasi ketika loginnya sudah kita buat, bahwa status ini connect enggaknya tergantung login dari user ya. Yang terakhir adalah login, siapa yang loginnya. Ini juga akan kita ganti ketika kita sudah membuat form login, misalnya Sutono ya. Kita run ya. Oke, tanggal, jam, status connect, login ya. Oke. Nah, form utama sudah kita buat. Selanjutnya kita akan buat lagi satu form login. Nah, kita buat lagi satu formnya. Di project ini klik kanan, add FCL form. Ini unit satunya, klik kanan, rename unit login. Unit login. Oke. Kita simpan. Simpan pada project yang pada folder project yang kita buat, form login. Setelah itu captionnya kita ubah menjadi form login, name-nya kita ubah menjadi form login ya, form login. Setelah itu kita ubah juga position. Nah, position ini kita ubah menjadi PO Desktop Center. Kita ubah juga nanti yang akan kita jalankan form login dulu ya. Project, option, form, kita pilih form login. Setelah itu kita kasih
desainnya ya. Kita tambahkan image. Nah, kita cari gambarnya. Mana picture. Kita load. Kita cari gambar kunci ya. Kita cari gambar kunci buat loginnya. Oh, tidak ada kunci, itu logonya ada di kita cari gambar kunci ya. Kita cari gambar kunci, kayak kita project. Oh, gambar kuncinya tidak ada ya. Kayak kita browsing dulu gambar kunci. Kunci ya. Kunci. Kita browsing dulu. Kunci. Supaya agak bagus, login. Kita cari form login. Nah, ini ada gambar kunci ini ya. Oke, kita ambil. Simpan salin gambar. Masukkan sebagai gambar. Kita arahkan ke project retail. Oke. Kita close. Kita ambil gambarnya. Oh, gambarnya kekecilan ya teman-teman ya. Gambarnya tidak kelihatan. Oh, gambarnya kekecilan. Oke, kebesaran gambarnya, kebesaran. Coba kita atur gambarnya. Sudah, gambarnya kita nanti dulu ya. Kita sembarang dulu lah gambarnya. Kita ambil yang sudah ada dulu. Karena untuk mendesain ini kita perlu pemikiran yang tenang ya. Oke, kita lihat dulu ada gambar apa di sini supaya enak aja. Kayak kucing gede ya. Nah, apalah, kita ada gambar ini. Nah, setelah itu kita kasih label ya. Kita kasih label. Ini labelnya namanya form login. Form login ya. Kita atur ininya 16 kurang besar. Form login ya. Terus itu kita kasih label lagi. Oke, supaya agak cantik kita kasih group box. Kita kasih group box. Labelnya kita isi dengan user ID
fontnya 14. Nah, kita copy. Password. Ini ada, kita edit tag. Name-nya kita ganti txt uid. Fontnya kita tambahkan 12. Kita copy. Name-nya jangan lupa dirubah menjadi txt password. Nah, setelah itu kita save. Kita buat button. CMD login. CMD login, captionnya kita ubah menjadi login. Kita atur fontnya 12 bold. Oke, kita sesuaikan. Nah, habis itu kita copy. Kita buat ini, ganti namanya CMD batal. Name-nya, captionnya kita ganti batal. Ya. Nah, setelah itu kita lakukan coding. Untuk batal atau cancel ini, aplikasi terminate. Satu lagi kita tambahkan progress bar, ya. Tambahkan progress bar. Ya, tambahkan progress bar. Komponennya, nah ini progress bar. Kita tarik di bawah. Nah, ini fungsinya ketika login, dia akan mengecek progress bar ini. Dia akan mengecek nanti ada bar yang jalan. Ya, kita ganti name-nya menjadi bar saja. Itu. Lalu pada form utama form login ini coba kita lihat dulu apakah progress barnya kelihatan. Nah, ini kelihatan progress barnya ya. Maka kita ubah formnya ini pada saat event form ini ya. Form create bar 1.symbol 2 sama dengan post. Nah, coba kita lihat. Nah, sudah tidak kelihatan. Oke. Nah, setelah itu kita akan coba lakukan coding. Ya. Kita hanya menampilkan user saja. Nah, kita coding seperti biasa. Ini kita di keypress. Tip k sama dengan 13, maka txt password.setFocus. Kita jalankan. Kurang sama dengan. Ya, kita sudah pindah. Oke, yang kedua di password juga sama, keypress tip k sama dengan press 13.
Ini pindah kursor ke cmd login.set focus. Oke, kita simpan. Oke, ya. Pada login kita panggil ya bar 1.visible. Tadi kan kita true, sekarang kita tadi post kita true kan. True bar timer itu adanya di pom login ya, maka kita panggil pom utama ya. Unit utama, kita panggil unit utama. Ntar ini kita tambahkan juga pada pom login itu timernya kita tambahkan ya, juga karena untuk progress bar ini kita harus ada timer ya, kita tambahkan timernya. Kita atur intervalnya ini 10 ya. Oke, pada saat pom ini kita tambahkan timer.enable (2) sama dengan post. Nah, pada saat login ini timer.enable (2) sama dengan true. Nah, kita panggil juga komponen, tambahkan komponen Ado query, Ado connection ya, Ado query sama Ado connection. Kita setting dulu pada connecting string, build, next ya. Kita pilih MySQL retail root 1 2 3 4 5 tes. Oke. Pilih retail, oke. Setelah itu login promnya post ya, connectednya true. Ado query-nya kita setting juga, ini select bintang from table user. Kita akan ngecek ya. Oke, table user, oke. Habis itu Ado query kita arahkan koneksinya ke Ado connection. Habis aktifnya true. Oke, kita saat login ya. Nah, kita coding di timer. Double klik timernya. Timer 1.enable sama dengan true. Timer 1.interval ya. Nah, interval ini fungsinya buat progress barnya majunya 10 ya. Jadi per 10 dia akan maju. Nah, terus kita tambahkan bar 1.position bar 1.position plus 1 ya. Plus 1 ya. Jika bar 1. Positionnya
sama dengan 100, maka lakukan berhenti ya. Oke, kita bar 1 dot position titik 2 sama dengan 0. Nah, ini timernya kita matiin dulu, enable-nya pause. Kita cek Ado query dot close, Ado query dot active sama dengan post dulu ya, post Ado query dot SQL text 2 sama dengan kita cari yang agak beda. Ado query dot close, Ado query kita clearkan dulu, SQL dot clear. Ado query dot SQL dot add, tambahkan ya, select bintang from table user where UID sama dengan plus quote string txt UID titik text plus and ya, and atributnya apa, kolomnya adalah password, and password plus quote string txt password titik text plus ya. Oke, setelah itu Ado query ini kita open. Nah, kita ada pengecekan jika Ado query dot text, Ado query dot record count sama dengan 0, begin, maka kita kalau si 0 tidak ada itu ya, aplikasi dot message user tidak ditemukan. User tidak ditemukan, mb oke, or mb ini ada mb oke, kita kutip satu ya, kita kasih informasi koma mb oke, mb oke aja ya, mb oke, mb oke, kasih or mb icon, mb
icon informasi. Setelah itu kita exit. Jika ada, maka tampilkan show message login aplikasi berhasil ya. Aplikasi berhasil, kita panggil pom utama ya, .show hide exit. Begin and jalankan. Oke, yes. Save. Misalnya loginnya adalah, kita cek dulu, Sutono ya, Sutono 12345 login. Nah, ini barnya muncul, login berhasil, muncul pom utamanya ya. Nah, kita akan ganti pada loginnya ya, pada loginnya ini ketika show utama kita panggil pom utama dot status bar. Ini dot status bar yang keberapa untuk user ya, status bar yang keempat ya, status bar panel yang keempat dot text dot tag titik 2 kutip login plus, nah, kita panggil siapa yang login. Nah, ado query dot file, ada query ini UID. Nah, coba kita error nggak ya, tambahkan Sutono 12345. Argumen of prank, argumennya salah ya, ada error salah. Nah, ado query, kayaknya sintak ado query-nya ada yang salah ya. Kita lihat ado query-nya untuk menampilkan data itu kita cek di user ya. User pada saat pom nama user UID sama ya. Kita login plus UID ada query 1 argumen. Oke, kita kasih kutip 1 coba. Sekarang 2345.
argumen of rank. Oke, untuk mengganti user coba kita tunda dulu ya teman-teman. Nanti di video selanjutnya kita lanjutkan ya. Kita sudah berhasil login dengan ada status bar. Coba kita kasih login yang salah. User tidak ditemukan. Oke. Demikian tutorial membuat menu utama, terus membuat form login, dan kita sudah berhasil masuk login ke menu utama. Nanti di video selanjutnya kita akan ubah di menu utama ini yang login ya, kita akan ubah pada menu utama. Nah, pada menu utama ini status connect-nya kita update ke tabel login, dan login ini kita ubah sesuai dengan yang login ya. Demikian tutorial kali ini, kita lanjutkan atau sampai ketemu di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.